Aku Melan. Dan aku Lani. Kami adalah Melani. Lani, kamu ngapain pagi-pagi udah mandi, udah wangi, rapi gitu, mau ngapain? Ih, Melan, kan kita mau ibadah. Hah? Ibadah? Iya. Emang ini hari apa? Ini harinya Tuhan. Oh, hari Minggu. Iya. Ya ampun, aku lupa kalau ini hari Minggu. Ih, kamu udah mandi belum sih? Aku Iya. cuci muka. Cuci muka baru. Cuci muka. Ih, pantesan. Ya udah, kamu siap-siap dong. Tapi kita mau satning dulu gimana? Iya. Saat hening terus aku siap-siap ya. Iya. Iya. Yuk, sekarang kita saat hening ya. Saat hening selesai. Iya. Nah, Lani. Iya. Kita kan udah siap nih, udah rapi, udah wangi. Iya. Kita siap untuk memuji nama Tuhan. Iya, tapi kan lilinnya belum nyala. Astaga, lupa. Ih, kamu kok lupa terus? Iya, kita menyalakan lilin untuk menandakan ibadah dimulai ya. Iya. Lilin sudah menyala. Kita sekarang siap untuk memuji nama Tuhan. Yuk. Kita akan menyanyi lagu apa ya, Melan? Kita mau nyanyi lagu Kapalku Miring. Kapalku miring. Kapalku miring hampir tenggelam. Nah, setelah menyanyi, memuji nama Tuhan, kapalku miring tadi, kita bersiap-siap untuk membaca. Oh iya, berdoa dulu. Iya, berdoa dulu ya. Yuk, teman-teman, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Berkati kami ya Tuhan, supaya beribadahnya dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan pujian apa? Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi
kakiku, dan takkan ku jatuh asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Melan. Apa kita kok ngomong tubrukan sih? Iya, aku mau bilang kalau sekarang waktunya kita membaca Alkitab, betul nggak? Betul sekali. Yuk kita membaca Alkitab dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Iya, teman-teman, siapkan Alkitabnya ya. Ya, ambil Alkitabnya. Berita anugerah hari ini kita ambil dari Amsal 3 ayat 5. Demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kita masih mau baca Alkitab karena tadi kan berita anugerah ya. Sekarang kita mau persiapan untuk mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya Melan, kita mau baca Alkitab lagi. Yuk kita baca Alkitab lagi. Kali ini teman-teman yang di rumah, tolong siapkan Alkitab. Kita buka Injil Markus. Markus berapa Melan? Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, yuk nanti kita baca bersama-sama ya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita nih. Ya, saatnya mendengarkan cerita. Yeay! Hai, adik-adik yang cantik dan ganteng, adik-adik yang hebat. Pasti deh adik-adik hari ini semuanya senang. Adik-adik, pernah tidak ya sebelum masa pandemi ini melanda Indonesia, adik-adik pergi bersama mama papa, eyang, tante atau teman-teman menyeberangi laut atau menyeberangi danau. Nah, sebentar lagi kita akan melihat sekelompok orang menyeberangi danau.
Semuanya duduk yang rapi ya, dan tenang. Kita lihat ya videonya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik, tadi kita baru saja melihat Yesus bersama murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Murid-murid bersama Yesus ada di satu perahu. Tetapi murid-muridnya takut. Mereka takut kalau nanti mereka binasa, tenggelam. Aduh, bagaimana nanti kalau kami tenggelam? Airnya masuk ke perahu, anginnya bertiup kencang sekali. Aduh, takut. Gimana? Yesus, guru, kenapa guru tidur? Tapi Yesus tidak tidur terus. Dia bangun. Lalu Yesus berkata pada angin dan danau, "Diam, tenanglah." Setelah itu, Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, adik-adik mungkin pernah rasa takut. Mati lampu, tiba-tiba gelap gulita. Lilinnya nggak ada, lampu emergency juga nggak ada. Atau sekarang dari COVID-19, aku takut terpapar nanti kalau aku terkena COVID itu bagaimana? Terus kalau mama papaku juga kena bagaimana? Aduh, gimana?
kita boleh rasa takut. Tetapi takutnya itu tidak boleh lama. Terus kita nurutin rasa takut itu. Adik-adik, Mbak Puji, semua pasti percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, jangan takut. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Angin aja, Yesus berkata, diam, tenang. Anginnya langsung berhembus sepoi-sepoi. Danaunya tenang kembali. Angin dan danau taat pada Yesus. Nah, kita sekarang juga percayakan sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan takut. Apapun yang terjadi, jangan pernah takut. Karena Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Yesus ada di hati kita dan tidak pernah membiarkan atau ninggalin kita. Yesus selalu menolong kita. Karena itu adik-adik, apapun yang terjadi, tidak boleh takut. Jangan larut dengan takutnya. Tapi tetap percaya dan T-A-A-T. Seperti angin dan danau. Taat. Kalau kita taat bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Apa ya? Supaya kita taat pada Tuhan Yesus, gimana caranya? Yap, hebat. Baca Alkitab, doa, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi adik-adik, jangan pernah takut. Tapi percaya, kita bersyukur karena Tuhan ada di hati. Itu cerita kita hari ini. Ceritanya seru ya. Ya, tapi jangan lupa nih Melan. Apa tuh? Nilai Kristianinya. Oh iya, kita baca pesan hari ini bersama-sama ya teman-teman. Kita baca 1, 2, 3. Sekarang kita mau memuji Tuhan kembali nih Melan. Yuk kita memuji nama Tuhan dengan semangat. Yuk kita mau nyanyi lagunya Kudayung dayung dayung perahuku. Oh iya, kudayung dayung perahuku ya. Yap. Dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam, karena ku dan Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam, karena ku dan Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Nah, setelah memuji nama Tuhan, teman-teman, mari kita berdoa seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan
doa Bapa kami. Ya, boleh bergandengan tangan dengan kakak, adik, papa, dan mama ya Melan. Ya, betul sekali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lani, iya Melan. Kamu nyanyi, kenapa nyanyi happy birthday to you? Emangnya kamu ulang tahun hari ini? Enggak. Lah, aku juga enggak ulang tahun. Terus kamu nyanyi ulang tahun buat siapa? Ih, emang Melan nggak tahu ya? Nggak tahu. Kan gereja kita mau ulang tahun. Hah? Gereja ulang tahun? Iya, tanggal 21 Juni. Oh, jadi ini kita menyambut gereja kita ulang tahun. Iya. Emang gereja kita ulang tahunnya kapan sih? Ih, tadi aku udah bilang 21 Juni. Oh, 21 Juni, aku baru tahu. Ih, kamu kemana aja? Di sini aja. Tapi Lani, kok gereja bisa ulang tahun sih? Kan biasanya orang yang ulang tahun. Iya, kan gerejanya pertama kali ibadah gitu, tanggalnya itu. Oh. Tahu nggak kamu? Nggak Umurnya tahu. berapa? Nggak tahu. Kau tahu juga? Nggak tahu. Kamu tahu nggak? Umurnya 79 tahun. Wah, tua banget dong ya. Iya, kayak Mbah Kakung. Oh, kayak Mbah Kakung sama Mbah Uti itu ya? Iya. Aku mau tahu dong cerita tentang gereja kita sampai bisa ulang tahun. Aku kan nggak bisa cerita ya, karena kan aku juga belum lahir. Tapi kita tanya aja deh sama yang tahu, mau nggak? Siapa tuh? Itu Bu Derut. Oh, Bu Derut. Iya. Aku mau dengar cerita dari Bu Derut. Iya. Selamat pagi, anak-anak yang Mbah Bude cintai. Nah, apa kabar semuanya? Minggu ini ada yang istimewa karena gereja kita akan merayakan ulang tahun yang ke-79. Tapi secara khusus pada hari ini kita akan melihat ada yang menarik sekali untuk ibadah anak yang kalian semua ikuti setiap hari Minggu. Nih, saya ceritakan
pada tahun 1991, yaitu 30 tahun yang lalu. Siapa yang sudah lahir pada tahun 1991? Wah, belum ada yang lahir. Nah, pada saat itu gereja kita, GKJ Jakarta, masih mempunyai 13 wilayah. Wah, banyak sekali. Dan di tiap wilayah itu ada kelompok sekolah minggu. Waktu itu namanya kelompok sekolah minggu. Nah, kemudian pada tahun 1992, yaitu setahun kemudian, nama sekolah minggu diganti menjadi komisi anak. Jadi dulunya komisi sekolah minggu, lalu diganti menjadi komisi anak. Nah, perubahan itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, karena sekarang kita hendak memperhatikan anak-anak yang tercinta di gereja kita. Dan tidak ada lagi kelas-kelas pada waktu itu. Tidak ada lagi perbedaan antara umur 12 tahun dan umur 5 tahun. Semuanya menyatu di dalam sebuah ruang ibadah yang kita namakan ibadah anak. Wah, ramai sekali. Kalian pasti belum mengalami saat itu. Betapa serunya. Lalu kemudian setelah itu pada tahun 2000, yaitu kira-kira 5 tahun setelah komisi anak itu dibuat, lalu para kakak-kakak memikirkan, wah, senang ya kalau ibadah anak ini kita buat dan melakukan berbagai aktivitas. Tidak hanya menyanyi, tidak hanya mendengarkan cerita, tidak hanya berdoa, tetapi ada banyak lagi kegiatan yang lain. Lalu dibuatlah aktivitas yang seperti kalian lakukan juga sampai saat ini. Aktivitas melakukan berbagai macam kegiatan bersama-sama yang tujuannya adalah bahwa inilah keluarga besar. Ibadah anak, ini keluarga besar. Kita bersama-sama supaya kita dapat saling mengenal, kita dapat bermain bersama-sama dan bersukacita bersama-sama. Nah, pada saat itu mulai dipikirkan oleh kakak-kakak komisi anak, bagaimana mengembangkan semua ibadah ini supaya menyenangkan, supaya bisa berkreasi bersama-sama. Dan apa yang terjadi pada saat itu, orang tua, adik-adik kecil, mereka juga sangat suka sekali untuk datang bersama-sama beribadah bersama kalian di sini. Nah, 2007, apa yang penting pada tahun 2007? Pada tahun 2007, lalu kakak-kakak di Koma memikirkan, oh, sekarang kita perlu membuat satu kurikulum sendiri. Kurikulum yang artinya adalah bahan ajar yang bahannya adalah sama dengan apa yang papa, mama kalian terima pada saat ibadah dewasa. Nah, saat itu kakak-kakak pelayan memikirkan dengan sangat keras, berpikir sangat keras, mencoba membuat sebuah kurikulum. Dan berhasil. Semuanya melakukan suatu ibadah anak, ibadah remaja, ibadah dewasa. Semuanya menyatu dalam sebuah keluarga yang sangat bergembira karena kita mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab dari bahan yang sama. Nah, ada lagi satu hal yang kalian pasti masih ingat dan sampai sekarang masih ada. Pada saat orang tua kalian itu ikut perjamuan kudus di ibadah dewasa, kalian pun dilayani dengan kegiatan yang namanya
perjamuan kasih. Ingat kan? Nah, itu adalah juga sesuatu yang istimewa yang ada di tengah keluarga kita. Nah, sampai pada tahun itu kita sudah merasakan bahwa ibadah anak adalah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Kita bersama-sama dari kecil sampai dewasa, semuanya ada di sini bersama-sama saling mendukung dan menciptakan sebuah suasana yang baik sekali. Nah, kemudian pada tahun 2021, tahun ini adalah tahun ke-79 usia gereja kita yang segera akan kita rayakan dalam bulan ini, dan juga 30 tahun lamanya kakak-kakak pelayan di Komisi Anak sudah berjuang luar biasa untuk menciptakan suasana sukacita di Komisi Anak, di ibadah anak. Nah, sekarang Mbak Bude akan memesankan apa yang kalian harus kerjakan, yaitu marilah untuk tahun-tahun berikutnya kita bersama-sama merawat ibadah anak. Apa artinya merawat ibadah anak? Ibadah anak adalah milik kita bersama. Kita harus merawatnya. Artinya apa? Artinya kalian harus rajin ke ibadah anak. Dan kemudian bersama-sama kita menyanyi, mendengarkan firman, mengikuti semua hal yang indah di dalam ibadah anak. Dan karena itu kita merawat bersama-sama. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa yang ke-79. Semoga kita bersama-sama dapat terus merawat ibadah anak dan bersama-sama kita mencintai keluarga besar GKJ Jakarta. Nah, gitu. Iya. Jadi ceritanya kayak gitu. Iya, makanya kita mau menyambut ulang tahun gereja. Sekalian kita juga mau ulang tahun kan? Iya, betul. Kita juga ulang tahun ya. Iya, boleh nggak kita nyanyi aja sekarang? Yuk, kita nyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Aku Percaya. Maksudnya mau nyanyi dulu lagu ulang tahun. Oh, kamu mau nyanyi lagu Happy Birthday to You lagi? Iya. Yuk, kita nyanyi sama-sama yuk. Teman-teman yang di rumah juga nyanyi ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun gereja kita tercinta. Iya, selamat menyambut usia 79. Yeay. Nah, sekarang baru kita berdiri. Yuk teman-teman yang di rumah berdiri yuk. Yuk. Dengan sikap yang baik, mari kita bersama-sama menyanyikan pengakuan iman rasuli dengan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi
percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi kita mau mendamar pengutusan ya. Dari siapa, Melan? Lani, kita belum persembahan. Oh iya, sekarang aku yang lupa. Teman-teman, jangan-jangan teman-teman yang di rumah juga hampir lupa ya. Kita kan Iya. belum persembahan. Berarti jangan berdiri dulu ya. Ya, kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, sekarang kita mau menyerahkan persembahan dan berdoa syafaat ya. Yuk teman-teman yang di rumah, kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu yang telah lalu. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami belajar, bermain, bahkan tidur. Terima kasih Tuhan telah menjaga kesehatan dan kekuatan kami selama kami di rumah saja. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami belajar untuk percaya pada kuasa Tuhan Yesus yang besar. Kami bersyukur untuk kemerdekaan beribadah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada gereja kami selama 79 tahun. Kiranya Tuhan memberkati para pendeta, majelis, dan seluruh jemaat untuk dapat terus beribadah dan mengasihi sesama dengan lebih baik. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kesulitan hidup. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kekhawatiran tentang usaha mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka yang mengalami sakit tetapi tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit karena tubuh mereka rentan tertular virus penyakit. Kami berdoa untuk para medis yang menangani COVID di setiap rumah sakit yang sudah lama berpisah dengan keluarga mereka.
dan setiap orang yang terpaksa harus bekerja di luar rumah. Kami memohon Tuhan berkati dan berikan mereka kesetiaan, kesehatan, imun tubuh yang baik, agar mereka tidak tertular virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berikanlah kami kedisiplinan dan ketaatan mematuhi protokol kesehatan guna menghentikan penularan virus COVID-19. Selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap di rumah masing-masing jika tidak ada hal penting dan mendesak untuk kami keluar rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini vaksin untuk meningkatkan imun tubuh terhadap virus COVID-19 telah disebarluaskan. Tuhan berkati agar kami semua dapat terbebas dari rasa takut. Kami berdoa bagi pemerintah yang biar mengupayakan kesehatan dan penanganan terbaik dalam menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa bagi orang tua dan para pelayan anak yang menolong kami mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kasihlah mereka seperti mereka juga mengasihi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami membutuhkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat Tuhan bagi keluarga kami. Tuhan berkati agar dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sertai dan berkati kami sepanjang minggu yang akan datang. Sertai kami saat belajar melalui daring, bermain dan tidur. Berikan kami semangat, ketekunan, dan ketaatan untuk tetap di rumah, serta menjaga kesehatan. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Kalau sekarang sudah berakhir ya ibadahnya? Iya, sedih ya, padahal tadi kita seru-seru. Iya, seru-seruan. Ya sudah, jangan sedih, kan minggu depan kita ketemu lagi. Iya, nanti minggu depan kita ibadah lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita mau menerima pengutusan ya? Iya, dari Pak D. Kadarmanto. Persilakan. Anak-anak, ibadah anak hampir selesai dan marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang merupakan pengutusan bagi kita semua, bagi kalian dan juga bagi orang-orang dewasa yang mendengarnya. Sabda Yesus demikian, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sabda Yesus ini membuat Pak Pendeta ngiri, sebab kalianlah yang menjadi ukuran. Kami orang dewasa justru harus belajar seperti kalian dalam menyambut Tuhan. Baiklah, kini saya akan melayankan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kalian semua. Amin. Ya, selamat hari Minggu ya teman-teman. Selamat hari Minggu, selamat menyambut hari ulang tahun GKJ Jakarta juga teman-teman. Iya, dan selamat ulang tahun juga buat kita semua. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Jangan lupa kita aktivitas bersama. Oh iya betul. Yuk kita
kita ambil alat-alatnya. Yuk, kita saksikan videonya. Teman-teman semua, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan aku, Dea. Kita sudah belajar tentang jangan takut tapi percayalah. Nilai Kristiani pada hari ini adalah percaya pada kuasa Yesus yang besar. Sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk membuat aktivitas Yesus di dalam perahu. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah kertas buffalo untuk backgroundnya, kertas origami dengan warna apa saja untuk membuat perahu, kertas HVS untuk membuat awan, spidol untuk menggambar Yesus dan murid-muridnya, jangan lupa gunting untuk membuat perahu, dan lem untuk menempelnya. Pertama, kita akan membuat perahunya. Kita lipat menjadi 2, lipat lagi jadi 2, lalu kita gunting di bagian pinggir sekitar 1 cm. Lalu lipat segitiga mengikuti garis lipat di tengah. Terus di bagian bawah kita lipat ke atas, 1 depan, 1 belakang. Sisanya kita lipat. Setelah itu, ujung-ujungnya kita satukan membentuk belah ketupat. Ujung bawah kita satukan dengan atas satu persatu. Lalu ujung ini kita akan satukan lagi, membentuk belah ketupat lagi. Di bagian atas ada 2 ujung yang bisa kita buka ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi perahunya. Lalu perahu yang sudah jadi kita tempel di kertas buffalo. Sekarang kita akan membuat awannya. Caranya, kita sobek kertas HVS membentuk awan. Lalu kita tempel di bagian atas. Sekarang kita bisa gambar Yesus, murid-muridnya dan ombaknya.
kuasa Yesus yang besar. Nah, sudah jadi. Gampang kan? Jangan lupa kirim foto hasil karyamu lewat WA atau IG. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah!